Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 14 September 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil tahap seleksi kompetensi dasar akan digelar pada tanggal 17 sampai dengan 22 September 2021 dengan jumlah peserta yang akan mengikuti sebanyak 772 peserta. Sesuai dengan surat edaran dari Badan Kepegawaian Nasional untuk tes calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan, akan dilaksanakan pada tanggal 17 September sampai dengan 22 September 2021, di mana Senin sampai dengan Kamis akan dilaksanakan 4 sesi, dan hari Jumat hanya sebanyak 2 sesi. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Seruyan, Ridwan Shah mengatakan, sebelum pengumuman pertama jumlah peserta ada sebanyak 771 orang. Namun setelah masa sanggah jumlah peserta berubah menjadi 772 orang dan untuk pelaksanaannya nanti akan digelar di Aula BKPSDM Kabupaten Seruyan, di mana sarana dan prasarana sendiri sudah dipersiapkan sebaik mungkin oleh pihak pengelola. Menurutnya, selama masa pandemi COVID-19 pihak pengelola tidak menyediakan ruang bermain bagi anak, dan untuk monitor yang sering digunakan menampilkan hasil nilai juga ditiadakan. Namun pihaknya menyediakan link live streaming bagi keluarga yang ingin menyaksikan hasil secara online. Berdasarkan dari surat BKN tersebut, pelaksanaan tes untuk Kabupaten Seruyan itu dimulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 22 September. Kalau dulu kan satu harinya kita rencanakan 3 sesi. Berdasarkan surat BKN tersebut, selain hari Jumat itu 4 sesi, kecuali hari Jumat 2 sesi. Jadi Pak, untuk jumlah pesertanya ada perubahan ini? Jumlah peserta ada perubahan. Kalau sebelum pengumuman pertama, itu kan jumlah pesertanya sebanyak 771. Setelah pengumuman masa sanggah, ternyata ada 1 orang yang memang kesalahannya tidak dari bersangkutan, tapi dari orang lain, faktor lain, sehingga 1 orang ini bisa diakomodir. Jadi total jumlah peserta setelah masa sanggah itu sebanyak 772 orang. Ridwan Shah menambahkan, pada pelaksanaan nanti peserta hanya boleh diantarkan ke depan kantor BKPSDM. Hal tersebut untuk menghindari kerumunan dan peserta tidak diperbolehkan parkir di dalam halaman BKPSDM. Tim Liputan Seruyan TV. Ruang suhu panas akan disediakan bagi peserta CPNS yang suhunya di atas 37 derajat Celcius. Apabila selama durasi 5 menit suhu badan tidak berubah, peserta akan melaksanakan tes di ruang tersebut. Sesuai dengan petunjuk teknis Panitia Seleksi Penerimaan Nasional dan Tim Gugus Tugas Nasional, para peserta yang akan mengikuti tes CPNS terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu. Apabila nantinya suhu tubuh di atas normal yang bersangkutan akan disediakan ruangan khusus. Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Seruyan, Ridwan Shah mengatakan, bagi peserta tes CPNS yang suhunya di atas 37 derajat Celcius akan ditempatkan pada ruang suhu panas, di mana peserta akan ditempatkan pada ruang tersebut selama 5 menit untuk menetralisir suhu badan. Apabila tidak ada perubahan yang bersangkutan akan menjalani tes CPNS di ruangan tersebut. Ridwan Shah menambahkan, adapun untuk ruangan suhu panas tersebut akan disediakan sebanyak 3 ruangan, sehingga apabila lebih dari 1 orang suhunya di atas normal tidak menunggu terlalu lama, dan pelaksanaan CPNS pun dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ruang suhu panas sesuai juknis dari Panselnas dan rekomendasi gugus tugas COVID nasional, bagi peserta yang ketika dilakukan pengecekan suhu ternyata di atas 37 derajat Celcius, maka itu kita istirahatkan dulu selama 5 menit.
Setelah 5 menit akan kita cek lagi apakah masih panas. Apabila masih panas, maka peserta ini tidak boleh digabungkan dengan peserta lainnya, sehingga peserta yang suhu panas tadi akan ditempatkan khusus di ruang suhu di atas 37 derajat Celcius. Diharapkan pada saat pelaksanaannya nanti suhu badan dari setiap peserta normal dan tidak ada yang lebih dari 37 derajat Celcius. Dikarenakan apabila suhu badan yang di atas normal lebih dari 3, pihaknya akan kewalahan menyediakan ruang tambahan berikutnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Partai Persatuan Pembangunan Seruyan menggelar musyawarah cabang kelima dengan tema yang diambil yaitu kembali pulang menuju Ka'bah. Pada pelaksanaan kegiatan musyawarah cabang kelima Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seruyan menggelar pertemuan secara tatap muka dengan tamu undangan terbatas, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Seruyan, Hajah Masfuatun mengatakan, dalam kegiatan muscap tersebut pihaknya mengambil tema kembali pulang menuju Ka'bah. Dikarenakan para pemilih dari P3 kebanyakan berasal dari mayoritas kalangan tua atau sepuh, di mana dari keturunan tersebut diharapkan pada tahun 2024 banyak yang memilih lambang Ka'bah. Menurutnya, di tahun 2024 merupakan tahun politik dan banyak kegiatan politik di tahun tersebut. Tentu pihaknya akan merekrut anak keturunannya agar tetap setia memilih lambang Ka'bah. Kembali pulang menuju Ka'bah. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena kita tahu bahwa pemilih P3 adalah biasanya mayoritas yaitu orang sepuh, ya, katanya orang sepuh, gitu. Dengan adanya tema ini, maka kami mengharap, terutama DPC P3 Kabupaten Seruyan mengharapkan dari keturunan beliau, dari anak cucu beliau, di 2024 nanti akan memilih lambang Ka'bah. Jadi nanti mudah-mudahan di tahun 2024 itu adalah tahun-tahun politik yang semuanya kegiatan politik ada di tahun itu. Jadi kita tahu bahwa pemilih-pemilih P3 sudah, mohon maaf, sudah banyak yang meninggal. Jadi kami merekrut anak cucu mereka untuk kembali ke Ka'bah. Ketua DPC menambahkan, hal tersebut menandakan bahwa pemilih P3 juga berasal dari kalangan milenial, bukan hanya kaum tua saja. Saat ini untuk pengurus kebanyakan sudah kaum muda atau milenial. Tentu diharapkan kedepannya P3 dapat lebih eksis dan digemari oleh kaum muda. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota meminta instansi terkait agar dapat memperhatikan kondisi para nelayan di Desa Sungai Undang, di mana para nelayan saat ini memerlukan bantuan untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Berdasarkan aspirasi masyarakat, banyak para nelayan yang berasal khususnya dari Desa Sungai Undang yang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait, salah satunya penyaluran bibit ikan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan alat tangkap ikan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejerianto mengatakan, sebagian besar masyarakat menginginkan agar adanya bantuan seperti bibit ikan, udang, alat tangkap ikan, jaring ikan, dan alat penggerak kapal atau mesin, di mana aspirasi tersebut sangat sering disampaikan oleh masyarakat pada saat pihaknya melakukan reses ataupun kunjungan kerja ke desa-desa. Politisi fraksi Moto Gerindapan tersebut menambahkan, mengingat Desa Sungai Undang sendiri merupakan salah satu desa yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak, untuk itu masyarakat sangat mengharapkan adanya bantuan yang berkaitan dengan aktivitas penunjang nelayan. Diharapkan agar bantuan yang diusulkan oleh masyarakat dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat tersebut. Tim Liputan Seruyan TV.
Kalangan Dewan meminta warga masyarakat yang tinggal di daerah hulu Kabupaten Seruyan untuk segera mengusulkan dan memiliki sertifikat lahan agar plasma dari perusahaan besar swasta kelapa sawit dapat terrealisasi. Banyak kawasan lahan di daerah hulu yang masuk dalam hutan produksi tetap, sehingga lahan yang ada di area tersebut tidak dapat dibuatkan sertifikat oleh instansi terkait. Namun berdasarkan data program TORA ada sekitar 59.000 hektar lahan yang boleh diberikan sertifikat. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, pembagian lahan sertifikasi tanah yang ada di daerah hulu agar dapat dilakukan secara proporsional, sehingga legalitas lahan secara resmi dapat dimiliki oleh masyarakat yang mendiami lokasi tersebut, terutama untuk kawasan pemukiman yang sangat diinginkan oleh masyarakat untuk memiliki sertifikat. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, program TORA dibahas secara bersama dikarenakan sangat penting bagi masyarakat, terlebih untuk kawasan pemukiman dan area perkebunan yang belum ada sertifikat, sehingga melalui program TORA akan sangat membantu kebutuhan masyarakat untuk memiliki sertifikasi lahan. Tidak bisa didaftarkan untuk TORA itu tadi. Makanya kalau Seruyan hulu sana bisa mencapai 59 hektar ini, 59.000 ini luar biasa sekali. Padahal di sana itu notabene adalah masih hutan HP di sana. Jadi kami sudah daftar sebelum untuk dapil 2 itu, tapi tidak bisa diterima karena status daripada lahan itu tadi yang masih statusnya HP. Nah, termasuk belaga pulang dan sebagainya. Jadi betul kata ketua tadi, kalau bisa itu pembagiannya secara proporsional aja, biar kita merata. Yang terutama saran kami itu pemukiman lah yang diutamakan. Kalau masalah kebun dan sebagainya nanti terasa mungkin ke depan ada program lain. Selain itu, apabila masyarakat sudah memiliki sertifikat lahan terutama bagi yang tinggal di sekitar PBS, tentunya keinginan pihak perusahaan untuk memberikan plasma dapat lebih cepat terrealisasi. Tim Liputan Seruyan TV. Bagi seluruh peserta yang mengikuti tes calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan, legislator meminta agar peserta dapat serius dan bersaing dengan sportif saat berkompetisi. Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan akan digelar pada tanggal 17 sampai 22 September 2021 mendatang, di mana untuk tes seleksi kompetensi dasar akan tetap dilakukan di Aula BKP-SDM dan secara keseluruhan jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi sebanyak 772 orang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kepada seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi kompetensi dasar agar dapat bersaing dengan jujur dan sportif saat berkompetisi. Tentunya juga harus dapat memahami materi yang akan diujikan dalam pelaksanaan tes tersebut. Menurutnya, untuk pelaksanaan tes CPNS sudah hampir dekat dan hanya tinggal menghitung hari. Untuk itu, pihak penyelenggara agar menyediakan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin, agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ketua DPRD menambahkan, kepada peserta dan pihak panitia agar tetap mengedepankan protokol kesehatan saat pelaksanaan tes berlangsung, seperti wajib mengenakan masker, melakukan pengecekan suhu badan, menyediakan tempat cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tim Liputan Seruyan TV. Guna meningkatkan pengembangan sektor pertanian dengan optimal, instansi terkait agar lebih memperhatikan keberadaan para petani dan dapat memanfaatkan lahan yang masih kosong. Banyak masyarakat di Kabupaten Seruyan yang berprofesi sebagai petani sebagai mata pencaharian utama. Untuk itu, agar lahan pertanian milik masyarakat dapat diperluas, terlebih di daerah ini masih terhampar luas potensi lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian, yang tentunya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memaksimalkan sektor tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, sebagai salah satu langkah untuk memaksimalkan sektor produksi pertanian yaitu dengan memperluas lahan pertanian, bukan hanya membuka lahan yang baru,
namun juga memanfaatkan lahan pertanian yang dimiliki agar sektor pertanian dapat berkembang dan hasil panen lebih optimal. Menurutnya, instansi terkait harusnya juga bisa menciptakan suatu inovasi strategis dan mampu mengembangkan sektor pertanian. Apabila bidang pertanian sudah mampu dimanfaatkan dengan maksimal, secara tidak langsung dapat menjamin tingkat kesejahteraan para petani dan memperkuat ketahanan pangan. Diharapkan, perluasan lahan pertanian dapat dilakukan secara perlahan dan tentunya penyaluran bantuan juga harus diupayakan, seperti bantuan bibit, pupuk dan lainnya sebagai penunjang pelaksanaan proses pertanian tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyebutkan, kebutuhan masyarakat mengenai sertifikat lahan agar secara perlahan dapat direalisasikan secara bijaksana. Sampai saat ini masalah yang berhubungan dengan sertifikat lahan masih belum kunjung menemui jalan keluar, sehingga masyarakat yang sudah lama menghuni lahan tersebut belum memiliki sertifikat. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian dan mendapat penanganan segera. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, permasalahan mengenai legalitas lahan tentunya harus mendapatkan tindak lanjut, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang sudah lama dihuni, dikarenakan masyarakat tinggal di lokasi tersebut bukan baru namun sudah bertahun-tahun bahkan turun-temurun. Menurutnya, salah satu jalan keluar yang dapat diambil yaitu dengan adanya sertifikat atas lahan yang menjadi tempat tinggal. Sehingga apabila ada pihak ketiga yang ingin mengambil lahan tersebut, masyarakat dapat mempertahankan, terlebih program TORA yang diajukan sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi yang tidak kalah pentingnya kita balik lagi, yang terkenal itu masalah pemukiman masyarakat mungkin berbentuk Pak. Karena jumlahnya ini tidak harus pikir saya tidak apakah nanti Pak Galitas Berkintan bisa kita agregatkan ulang Pak Ketua ya, kalau memang ini kita sepakat saja dengan ulang ini request teman-teman juga supaya kita bisa duduk bersama, supaya kita bisa sepakat bersama hal-hal apa yang memang menjadi kebutuhan dan menjadi keinginan masyarakat bisa kita kita realisasikan lah Pak, walaupun tidak 100%. Kita malu juga kita karena kita manusia biasa, memang tidak mungkin juga kita bisa merealisasikan semua kebutuhan, semua ingin 100%, tapi paling tidak mendekati ingin masyarakat itu, karena ini memang kebutuhan diri masyarakat. Beberapa kali ingin masyarakat itu yang tidak bisa kita penuhi. Jadi 5 tahun yang dulu kami di PRD itu sampai dengan sekarang ini program TORA ini Pak Ketua Pimpinan memang tidak realisasi. Berapa kali anggaran yang kita tetapkan, kita taruh di sana itu tidak pernah realisasi. Makanya kita memang berharap juga sekarang ini bisa realisasi, tapi catatan yang penting kita ulang lagi supaya ini jangan sampai ketinggalan yang memang hak dan memang ingin masyarakat yang luka. Diharapkan agar sertifikat lahan yang diinginkan masyarakat dapat realisasi meskipun tidak 100%, namun secara perlahan ada kepastian bagi masyarakat mengenai lahan yang dihuni selama ini. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sampaikan surat keputusan tentang penetapan rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Penetapan perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Seruyan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, perubahan RPJMD tersebut juga memperhatikan pidato pengantar Bupati Seruyan terkait penyampaian Raperda atas Perda Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018-2023. Penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD atas pidato Bupati, penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi DPRD, pembahasan Raperda antara DPRD dengan tim TAPD pemerintah daerah,
penyampaian hasil pembahasan Raperda dan penandatanganan persetujuan bersama, keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan rapat pembahasan hasil evaluasi Gubernur terkait Raperda perubahan RPJMD. Ketua menambahkan, dengan ini unsur DPRD memutuskan untuk menetapkan Raperda tentang perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Bupati Seruyan bersama dengan DPRD telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah tentang Raperda Kabupaten Seruyan dan menetapkan Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 menjadi peraturan daerah. Diharapkan, dengan telah ditetapkannya perubahan RPJMD pemerintah daerah terkhusus bagi seluruh SOPD dapat menjadikan pedoman dan dasar setiap melakukan peningkatan pembangunan ke depannya. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan nomor 6 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. Sebuah proses panjang telah dilewati untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Berbagai penyesuaian terhadap kebijakan dan target RPJMD telah dilalui. Di antaranya, kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan beberapa target pembangunan tidak dapat tercapai dengan maksimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Jainuddin Nur mengatakan, penyusunan perubahan RPJMD telah dilakukan dengan pendekatan teknokratik, bottom up dan top down, partisipatif dan politik melalui pelaksanaan musrembang, fasilitas dan forum diskusi yang telah diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Penyempurnaan perubahan RPJMD juga telah memperhatikan masukan dan saran dari Badan Legislasi serta pembahasan di DPRD. Menurutnya, dengan ditetapkannya perubahan RPJMD tahun 2018-2023, seluruh pemangku kepentingan dihimbau agar dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2023 tetap berpedoman terhadap kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD tersebut, supaya seluruh penjabaran operasional pencapaian target pembangunan lebih terukur, serta sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah. Sekda menambahkan, untuk itu sangat penting koordinasi dan sinergi kerja secara lintas sektoral, lintas kewilayahan, maupun antar tingkat pemerintah, sebagai langkah nyata untuk mewujudkan seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait kehidupan orang utan dan habitatnya, Orang Utan Foundation Internasional bersama Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti menggelar kampanye di Desa Tlagapula. Kampanye Orang Utan dari Orang Utan Foundation Internasional dalam 3 bulan terakhir telah melaksanakan kampanye ke masyarakat terutama di desa-desa yang wilayahnya tandus dan rawan terhadap kondisi banjir. Manajer kampanye Orang Utan Foundation Internasional Kabupaten Seruyan, Dor Perawati mengatakan, langkah dan upaya yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai kehidupan orang utan di habitatnya, di mana saat ini sudah berada di ambang batas kepunahan. Tentu keberadaan hutan sebagai ekologi orang hutan harus dijaga secara bersama dan sudah menjadi tanggung jawab semua pihak. Selain itu, guna melakukan pemeliharaan dan reboisasi ekologi orang utan, pihaknya selalu gencar mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk anak-anak sekolah untuk menanam pohon dan menjaganya agar dapat hidup subur demi keberlangsungan orang utan. Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, menyikapi persoalan banjir yang kerap melanda hampir seluruh kecamatan di wilayah setempat, pemerintah daerah berencana untuk melakukan reboisasi atau penghijauan kembali hutan gundul, di mana hal tersebut akan menjadi program di tahun 2022 mendatang. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.